Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifandi Agus Putra, perwakilan dari SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Di sini saya akan menanggapi mosi yang berbunyi, di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru itu didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Nah, saya sangat setuju dengan mosi ini. Karena apa? Karena negara kita, negara Indonesia, merupakan salah satu negara di mana tingkat korupsinya paling tinggi. Ini sudah terjadi mulai saat awal kemerdekaan hingga umur kita hampir 1 abad ini. Itu dikarenakan karena apa? Itu dikarenakan sifat kejujuran orang Indonesia masih minim sekali. Karena pada dasarnya koruptor dan tindakan korupsi itu ialah sesuatu yang berhubungan dengan sifat kejujuran. Itu poin yang pertama. Kemudian banyak data yang membicarakan dan data yang menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Indonesia akan dipimpin kebanyakan orang yang milenial atau orang yang sudah paham sekali tentang IT. Maka dari itu banyak sekali kriminalitas yang ada di dunia IT. Oleh sebab itu, sekolah harus mendukung dengan pendidikan karakter dan juga mendukung adanya IT di sekolah. Contohnya di sekolah saya sendiri. Ini sudah banyak dilakukan dengan mulai dari absensi yang menggunakan fingerprint. Ini merupakan salah satu pencegahan agar siswa tidak membolos pada saat jam sekolah. Dan masih banyak lagi. Kemudian apa sih pentingnya pendidikan karakter di sekolah? Pendidikan karakter di sekolah sangatlah penting untuk menentukan misi dan visi hidup suatu siswa itu. Karena dari kejujuran, dari pendidikan karakter di sekolah akan menimbulkan beberapa sifat-sifat yang akan mendukung siswa tersebut untuk memimpin bangsa ini. Contohnya sifat jujur tadi. Mulai dari mana lagi kalau bukan dari sekolah? Maka dari itu guru harus menjadi garda terdepan untuk mendukung pendidikan karakter ini. Karena sejatinya guru itu ialah gugu dan ditiru atau menjadi teladan bagi siswa dan muridnya. Kemudian, bagaimana sih cara untuk mencetak lingkungan sekolah yang jujur? Contoh di sekolah saya ada namanya kantin kejujuran. Nah, di sini kegiatan ini atau cara ini akan menimbulkan sifat-sifat jujur yang akan membuat kesadaran moral pada siswa-siswa SMA saya. Contohnya, untuk mengambil makanan, mereka mengambil sendiri. Kemudian harga-harganya sudah dicantumkan di setiap produk-produk makanan tersebut, hingga pembeliannya dilakukan pada ibu kantin. Seperti itu. Itu salah satu cara untuk mencetak sifat jujur di sekolah. Kemudian ada lagi fasilitas-fasilitas pendukung sifat kejujuran di sekolah. Contohnya, kalau ada barang hilang, ada satu tempat di mana untuk mengumpulkan barang-barang hilang itu untuk kemudian dikembalikan lagi pada orangnya. Contoh kecil saja, mungkin pena, pulpen, atau pensil dan segala macam. Jika hilang, ada satu kotak, ada satu tempat di mana untuk mengumpulkan barang-barang tersebut hingga barang tersebut kembali pada pemiliknya. Ini yang akan menjadikan atau membentuk karakter jujur pada setiap siswa di sekolah. Itu tadi yang di sekolah saya. Kemudian banyak sekali saya mendengar bahwasanya sifat jujur ini akan terbawa kepada dunia pekerjaan. Contoh saja di Amerika. Tahu kan Deddy Corbuzier? Nah, Deddy Corbuzier ini salah satu public figure yang banyak melalu melintang di dunia per-YouTuber.
Beliau mengatakan bahwa di Amerika kejujuran nomor 1, kualitas nomor 2. Itu karena apa? Banyak sekali orang pintar, orang pandai banyak sekali, tapi orang jujur minim. Itu yang dibutuhkan. Karena apa? Karena untuk menekan tingkat koruptor, tingkat korupsi yang ada di negara tersebut. Masa kita takut pada orang tapi tidak takut pada Tuhan? Dengan korupsi, kita itu dengan bersifat korupsi atau tidak jujur tadi, kita sudah menantang Tuhan. Karena kita sudah menzolimi orang-orang yang kecil di bawah kita, orang-orang yang melarat di bawah kita, orang-orang yang kesusahan di bawah kita. Itu tadi. Kemudian kembali lagi ke sekolah. Dengan adanya seleksi atau penerimaan mahasiswa baru dengan hanya menilai dari indeks integrasi sekolahnya dan indeks kejujuran siswanya, ini akan menyebabkan peningkatan akreditasi pada perguruan tinggi tersebut. Dengan menerima mahasiswa baru yang memiliki sikap jujur dan memiliki nilai-nilai yang sangat memadai, ini sangatlah membantu perguruan tinggi tersebut. Contohnya saja gini, ada satu perguruan tinggi negeri yang menilai atau menyeleksi mahasiswa barunya dari melihat pada alumni SMA tersebut yang sudah terlebih dahulu masuk pada perguruan tinggi tersebut. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, kita mampu menyaring mana yang memang jujur dan mana yang memang pandai, bukan hanya mengandalkan soal rapot, karena rapot bisa direkayasa. Mungkin ini saja, dan kesimpulan dari saya, banyak memang orang pintar tapi jujur itu sangat alami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.